Halo teman-teman, bertemu lagi di Flash Classroom. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sekuen diagram. Materi ini merupakan materi pertemuan ke-8 dari mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Agenda yang akan kita bicarakan adalah apa itu sekuen diagram, bagaimana hubungan use case skenario dengan sekuen diagram, apa saja elemen-elemen sekuen diagram, dan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk menggambarkan sekuen diagram serta beberapa contoh sekuen diagram. Yang pertama kita akan bahas pengertian sekuen diagram. Sekuen diagram merupakan diagram interaksi yang menggambarkan hubungan antar objek. Bagaimana satu objek dengan objek yang lain berinteraksi melalui pertukaran pesan serta operasi yang menyertainya yang digambarkan secara berurutan. Oleh karena itu kita sebut sebagai sequence diagram. Sekuen diagram bisa dimanfaatkan untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dengan sekuen diagram kita bisa menggambarkan skenario penggunaan sistem, kemudian kita juga bisa menggambarkan logika dalam satu metode, ya karena dengan sekuen diagram kita bisa menggambarkan operasi, fungsi, atau prosedur yang kompleks. Kemudian kita juga bisa menggunakan sekuen diagram untuk menggambarkan logika, servis, atau layanan. Service sendiri adalah metode tingkat tinggi yang bisa dipanggil atau digunakan oleh banyak klien. Nah, barangkali teman-teman masih ingat kan use case diagram. Ini adalah salah satu contoh use case diagram untuk sistem informasi perpustakaan. Kita lihat ada dua buah aktor, yaitu petugas perpustakaan dan anggota. Nah, anggota misalnya bisa menjalankan fungsi mencari media, misalnya bisa buku, bisa media misalnya video, dan lain-lain. Kemudian petugas perpustakaan akan misalnya memproses peminjaman, dan seterusnya. Nah, biasanya dalam satu buah use case ini kita akan lengkapi dengan sekumpulan langkah-langkah yang kita sebut sebagai skenario. Nah, ini sebagai contoh, misalnya kita ambil satu buah use case yang berjudul check out media. Check out media ini digunakan untuk memproses pinjaman dari anggota. Di sini ada beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama, yaitu aktor, dalam hal ini adalah petugas perpustakaan, akan masuk ke dalam form check out media dan memasukkan nomor anggota. Kemudian, sistem akan memberikan respon dengan memvalidasi data anggota, termasuk memeriksa apakah anggota tersebut misalnya ada pinjaman yang belum dikembalikan, atau ada denda, dan lain-lain. Kalau misalnya peminjam tadi ada masalah dengan pinjamannya, maka sistem akan menampilkan pesan. Kalau misalnya peminjam tadi tidak ada masalah, maka aktor atau petugas perpustakaan akan memasukkan ID barang yang dipinjam tadi, misalnya buku atau misalnya video dan lain-lain. Kemudian, sistem akan memberikan tanda pada media tersebut berupa tanda check out, artinya media ini sedang dipinjam oleh satu anggota dan seterusnya. Nah, ini adalah skenario yang dilakukan untuk satu use case, yaitu check out media. Bagaimana skenario ini dirubah menjadi sekuen diagram? Ya, kita perhatikan di sini skenario yang sama kita salin kembali, kemudian kita gambarkan satu demi satu pada sekuen diagram sebagai berikut. Jadi, dalam sekuen diagram ini ada sebuah aktor, yaitu petugas perpustakaan, kemudian ini adalah sistem yang akan merespon tindakan tadi. Jadi di sini aktor akan memasukkan nomor anggota, kemudian di sini ada form, kemudian ketika dimasukkan nomor anggota, maka di belakang form tersebut ada elemen yang memproses validasi dari nomor anggota tadi, serta memeriksa apakah anggota ini punya masalah pada pinjaman, dan seterusnya. Nah, dari gambar ini bisa jelas terlihat bahwa sekuen diagram itu tidak dikarang, tetapi diturunkan dari skenario. Oleh karena itu, penting sekali mendefinisikan skenario yang tepat untuk setiap use case yang kita buat. Ini adalah elemen-elemen pada sekuen diagram. Jadi, sekuen diagram memiliki beberapa elemen, di antaranya adalah fragmen. Nanti kita bahas satu persatu pengertian dari masing-masing elemen ini, yaitu ada fragmen, kemudian ada objek, message, activation, creation, deletion, guard, dan reference. Nah, kita akan bahas satu persatu.
Yang pertama adalah objek. Objek adalah komponen yang digambarkan pada bagian paling atas dari sebuah sekuen diagram. Nah, kita lihat bahwa sebuah sekuen diagram itu digambarkan dalam sumbu X yang memuat objek-objek, kemudian sumbu Y yang memuat waktu atau urut-urutan kejadian. Nah, di sini objek di atasnya itu digambarkan dalam bentuk simbol kotak dan di bawah garis kotak tadi kita bisa gambarkan waktu hidupnya yang kita sebut sebagai lifeline. Nah, objeknya ini bisa berupa objek saja, misalnya tanpa nama, atau objek bernama. Nah, ini contoh sebuah objek bernama, yaitu nama objeknya data yang termasuk pada kelas stock. Mungkin teman-teman masih ingat cara menuliskan objek. Objek dituliskan dengan nama objek, diikutin titik 2 dan kelasnya. Jadi kalau kita baca, ini adalah objeknya data, sedang kelasnya bernama stock. Nah, kemudian yang kedua ini adalah kelas user. Sedangkan di depannya tidak ada apa-apa, ini adalah objek yang tidak bernama. Selain itu, kita juga bisa menggambarkan objek ini berupa stereotype, yaitu ada entity, boundary, dan control. Nah, biasanya entity, control, dan boundary ini kita gunakan untuk pendekatan kalau kita ingin memodelkan sistem dengan pendekatan ACB atau entity, control, dan boundary. Ini akan kita bahas pada materi yang terpisah. Jadi kalau teman-teman melihat ada sekuen diagram yang di atasnya ada bentuk-bentuk seperti ini, berarti sekuen diagram ini digunakan untuk memodelkan sistem dengan pendekatan entity, boundary, dan control. Jadi bisa saja nanti yang di atasnya adalah langsung objek-objek seperti ini. Oke, kita lihat lagi yang komponen yang kedua yaitu fragmen. Fragmen ini gampangnya adalah blok atau komponen dari satu diagram. Ditandai dengan kotak dan di sininya ada nama. Nah, di dalam sinilah kita gambarkan sekuen diagram yang dimaksud. Di sini contohnya misalnya ada sebuah fragmen yang bertipe alt. Alt ini adalah fragmen alternatif. Kalau di kode program gampangnya menjadi kondisional seperti if ya. Jadi misalnya if A then B dan seterusnya. Misalnya contoh ya, di sini jika misalnya pembayarannya sudah lunas, maka akan dikirimkan ke rumah. Kalau belum, maka akan dikembalikan ke toko dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh penerapan if pada sekuen diagram. Nah, selain if, kita juga bisa menggunakan sekuen diagram untuk menggambarkan blok-blok program, misalnya loop. Ya, misalnya loop pengulangan, misalnya for atau while. Atau juga bisa kita gambarkan exit dari loop, misalnya dengan break. Gampangnya, fragmen itu adalah blok seperti ini. Kemudian, di sini ada contoh juga, misalnya kita juga bisa gabung di dalamnya itu beberapa fragmen. Misalnya ada sebuah proses sekuen yang cukup besar, di dalamnya ada bagian loop, kemudian di dalamnya lagi ada bagian alt seperti ini. Jadi dari diagram ini kita bisa membaca urutan-urutan algoritma dari satu proses. Contoh misalnya ya, di sini misalnya customer di sini akan memasukkan item. Nah, kemudian kalau misalnya itemnya itu masih ada, maka customer akan menambahkan item terus. Nah, setelah selesai kemudian kasir akan mengirimkan pesan meminta pembayaran. Kemudian di sini ada alternatif, apakah customer akan membayar secara cash misalnya. Kalau dia membayar secara cash, maka pembayarannya diterima. Seperti ini kan ya. Nah, kalau tidak, maka dia akan membayar secara kartu kredit. Dan kalau dia membayar secara kartu kredit, akan ada objek yang memproses pembayaran tersebut, yaitu misalnya mesin pembaca kartu kredit. Nah, di sini ada sebuah proses pembelian barang yang digambarkan dalam bentuk sekuen diagram. Kita lanjut ya. Nah, kemudian komponen berikutnya adalah message. Message adalah pesan yang diteruskan antar objek. Ada banyak jenis message pada sekuen diagram. Misalnya ada return, complete, lost and found, synchronous dan unsynchronous, call, dan signal. Kita bisa lihat nanti di contoh-contoh berikutnya. Yang pertama adalah found and lost message. Found and lost message adalah pesan yang berasal dari luar atau ke luar diagram.
digambarkan dengan titik bulat. Jadi biasanya diagramnya contohnya misalnya seperti ini. Ini ada diagram lain tetapi terlalu besar, kita gambarkan misalnya ada pesan keluar kemudian ditandai dengan titik bulat seperti ini. Nah, ini misalnya lost. Jadi dibilang lost karena pesannya itu seolah-olah dilempar kemana yang kita tidak tahu. Nah, sedangkan found adalah pesan yang masuk ke dalam sekuen diagram. Ditandai dengan awalnya membulat, kemudian ada panah masuk. Kemudian jenis pesan lainnya yaitu self message. Self message adalah pesan yang dikirimkan ke objek itu sendiri. Jadi ini biasanya nanti berupa pengulangan atau rekursif seperti ini. Kemudian ada synchronous dan unsynchronous. Jadi synchronous message adalah pesan yang harus menunggu sampai dia menerima respon dari pesan tersebut. Contohnya, misalnya kita mengirimkan memeriksa, misalnya kita melakukan request ya, apakah ada new email, maka sistem akan menunggu sampai mendapat respon dari server yang yang menjawab apakah ada email baru pada server tersebut. Nah, kemudian berikutnya jika sudah, maka kita bisa mendownload email tersebut atau kita juga bisa menghapus email yang lama, misalnya seperti ini. Nah, untuk pesan yang tidak harus menunggu jawaban, kita sebut sebagai unsynchronous. Kita perhatikan bahwa ada pesan balik seperti ini yang kita sebut sebagai return message. Nah, kemudian berikutnya, komponen berikutnya adalah activation. Activation itu adalah menggambarkan kapan objek mulai berada pada sistem. Jadi misalnya ini ada objek yang mulai berada di sini, kemudian ada bar. Nah, ini adalah waktu objek tersebut hidup pada sistem tersebut. Nah, jadi activation ini digambarkan berupa kotak tebal di bawah lifeline objek. Nah, kemudian jika dalam satu activation itu ada aktivasi yang lain, maka kita sebutkan sebagai nested activation yang menunjukkan adanya proses rekursif, yaitu fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Nah, kemudian berikutnya adalah message yang menyatakan creation dan deletion object. Nah, di sini ditandai dengan sebuah panah yang ada tulisan new. Jadi, creation ini adalah awal mula objek itu dibuat. Contoh misalnya, objek query command itu dipicu oleh query database yang diterima oleh sebuah objek bernama handler, kemudian karena ada query masuk, maka muncullah query command. Nah, ini ada simbol new, ini menyatakan object creation. Nah, kebalikannya dari creation yaitu deletion, yaitu penghapusan atau pemusnahan objek yang sudah tidak dibutuhkan lagi, yang ditandai dengan tanda kali di ujung panahnya. Nah, seperti ini ada tanda kali atau di ujung dari objek, di sini ada tanda kali. Nah, kemudian elemen berikutnya adalah guard. Guard itu semacam kondisi atau keterangan pada satu message. Jadi contoh misalnya message ini akan dikerjakan jika misalnya sisa saldonya mencukupi misalnya. Nah, ini contoh ya, misalnya ini ada pendaftaran siswa, kemudian akan dicek apakah akun dari siswa tersebut masih ada sisa saldonya. Kalau masih ada, maka ada siswa tadi akan ditambahkan ke kelas, misalnya seperti ini. Nah, ini contoh penulisan guard. Jadi dituliskan dalam kurung siku, disertai notes di dalamnya. Kemudian komponen lainnya yaitu ref. Nah, ref ini sebetulnya merupakan simbol yang menyatakan bahwa satu sekuen diagram itu akan mengacu kepada sekuen diagram lainnya. Jadi, ref dituliskan pada diagram yang akan diacu. Contohnya seperti ini. Jadi, kita bisa membaca, misalnya ya, customer itu akan mengambil uang melalui mesin ATM. Kemudian ketika dia memasukkan mesin ATM itu akan membaca nomor rekening kita, kemudian akan menerima jumlah yang akan diambil. Nah, kemudian di sini ATM ini akan melakukan proses, mesin ATM ini akan melakukan proses pemeriksaan saldo. Nah, di sini sebetulnya ada proses panjang pemeriksaan saldo itu. Nah, karena kita ingin menyederhanakan sekuen, maka kita buat kotak, kita kasih judul ref. Di sini ada balance lookup. Nah, di sini nanti akan ada diagram sekuen lainnya, tetapi kita cukup sebutkan sebagai ref saja. Diagram ini akan ada serangkaian proses yang mengembalikan pesan, yaitu berupa saldo yang ada di rekening kita.
Nah, kemudian di sini dilanjutkan lagi ada sebuah sekuen lainnya, yaitu di sini ada sebuah opsi. Jika saldonya lebih besar daripada jumlah yang akan diambil, maka akan dilakukan proses debit pada nomor rekening kita. Nah, proses debit ini di dalamnya ada perhitungan lagi, yaitu misalnya untuk menghitung berapa saldo akhir dan seterusnya. Jadi, ref ini menyatakan ada sebuah diagram sekuen lain yang lebih detail yang tidak kita gambarkan di sekuen yang ini. Nah, keuntungan menggunakan ref yaitu kita bisa menyederhanakan diagram. Jadi kalau kita gambarkan semua nanti diagram sekuennya akan sangat besar dan sangat jelimet nantinya. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita bisa membuat diagram sekuen yang berjenjang atau nested. Jadi seolah-olah di sekuen itu ada highest level, kemudian ada yang lebih detail, ada lagi yang lebih detail, dan seterusnya. Nah, bagaimana langkah-langkah kita untuk menggambarkan sekuen? Yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi kelas tempat skenario use case dimulai. Jadi ketika ada sebuah use case, kita pelajari skenarionya, kita identifikasi ada kelas apa saja di situ. Kemudian kita tentukan kelas awal. Kemudian kita telusuri skenario logikanya seperti apa, dan kita identifikasi pesan apa saja yang perlu dikirimkan, dan objek mana yang mengirimkan pesan tersebut. Kemudian kita identifikasi objeknya, kita gambarkan lifeline, kemudian tentukan kotak, kemudian kita lengkapi dengan pesan, dan seterusnya. Kita lihat ya, contoh misalnya, kita akan menggambarkan sebuah sekuen diagram berupa passenger service. Jadi ini sebuah use case yang berjudul passenger service, yaitu sebuah fasilitas untuk check-in pada penumpang ketika datang ke bandara dan dia menghadapi mesin self check-in seperti itu. Jadi di sini penumpang akan memilih menu check-in, kemudian mungkin sistem akan membaca tiket, kemudian akan mengentrikan apakah tiket itu menginclude bagasi atau tidak, dan apakah sudah ada pesanan tempat duduk, dan seterusnya. Kemudian hasil dari proses cek ini adalah mengeluarkan boarding pass. Nah, di sini kita buat skenarionya. Pertama, penumpang akan memasukkan tiket untuk diverifikasi oleh sistem. Jadi, nanti akan dimasukkan entah nomor tiket, entah di-scan QR code-nya. Kemudian, penumpang mengisikan muatan bagasi, nanti prakteknya tentunya ditimbang. Kemudian, penumpang bisa memilih tempat duduk atau dipilihkan oleh operator, misalnya. Kemudian, sistem akan mengirimkan pesan berupa boarding pass kepada penumpang. Nah, kita lanjut. Nah, bagaimana cara menggambarkan sekuen dari urutan-urutan skenario tadi? Yang pertama adalah kita gambarkan aktor atau objeknya. Ada dua ya, yang pertama adalah penumpang, yang kedua adalah si sistem check-in itu sendiri atau passenger service. Kemudian kita gambarkan urutan-urutan pesan. Yang pertama di sini kita lihat penumpang akan memasukkan tiket untuk diverifikasi oleh sistem. Jadi verifikasi adalah sebuah pesan yang dikirimkan ke penumpang kepada sistem atau modul passenger service ini, yang dalam hal ini kita sebut sebagai objek. Kemudian, penumpang akan mengisikan muatan bagasi. Di sini juga si sistem akan menerima informasi tentang muatan bagasinya. Kemudian penumpang juga bisa memilih tempat duduk. Nah, di sini sistem akan menerima atau objek ini akan menerima tempat duduk. Kemudian objek ini akan mengolah tiga pesan ini dan mengembalikan pesan yaitu boarding pass. Nah, ini kira-kira urutan-urutan pesannya. Kemudian kita juga lihat apakah ada informasi tambahan lagi, misalnya ada kondisi dan seterusnya. Nah, ternyata pada fungsi pencetakan tiket ini ada beberapa kondisi. Yang pertama, bagaimana kalau tiketnya tidak valid? Maka penumpang harus menghubungi customer service. Kedua, bagaimana kalau bagasinya ternyata berlebih dari beban yang seharusnya? Maka penumpang akan dikenai biaya tambahan. Nah, jadi kita tuliskan kondisi seperti ini, kemudian akibat kondisi seperti ini, kita memerlukan objek tambahan lain, yaitu di sini kita harus tambahkan objek customer service. Nah, seperti ini ya, passenger service boarding, gunanya untuk memverifikasi apakah si tiket pesawatnya tadi itu valid atau tidak. Kemudian kita juga memerlukan objek untuk memeriksa beratnya timbangan tadi, bagasi ya. Nah, kalau misalnya beratnya berlebih, maka dia akan dikenai biaya tambahan. Nah, ini seperti ini.
Nah, jadi kita sudah menggambarkan sekuen diagram dengan urut-urutan seperti ini. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Contoh kedua itu, kita akan gambarkan sekuen diagram berupa reservasi kamar hotel. Kita tuliskan dulu skenarionya. Jadi, di sini ada skenario seperti ini. Customer akan meminta informasi kamar kosong. Kemudian berikutnya, customer akan mengisikan informasi customer. Maaf, ini salah ketik ya. Kemudian, reception akan memeriksa agenda, apakah ada ketersediaan kamar. Jadi misalnya di sini customer akan menyebutkan tanggal yang ingin dipesan. Kemudian reception akan memberikan notifikasi kalau memang ada kamar yang kosong. Kemudian customer akan melakukan reservasi, menyetujui ya maksudnya. Kemudian reception akan membooking kamar tadi, jadi memberikan tanda. Kemudian reception akan menghitung harga. Ya, ini tentunya mungkin nanti dilakukan oleh sistem dan menyebutkan kepada customer. Kemudian customernya menyetujui syarat-syarat. Kemudian kalau sudah deal, baru kamarnya betul-betul di-booking, kemudian customer akan memproses pembayaran, misalnya pakai kartu kredit, kemudian reception akan memeriksa kartu kredit. Jika kartu kreditnya oke atau valid, maka status kamar di-set sudah dipesan oleh customer tersebut. Nah, dari skenario ini kita coba turunkan pertama adalah objeknya dulu. Jadi di sini ada objek customer, reception, kemudian ada reservasi, kemudian ada agenda atau diary, kemudian ada kamar. Agenda ini maksudnya daftar pesanan terhadap kamar. Jadi kita bisa melihat tanggal sekian kamar ini sudah dipesan siapa atau sedang dihuni oleh siapa dan seterusnya. Kemudian dari hasil objek ini kita turunkan kelas-kelas besarnya, yaitu kelas reception, customer, agenda atau diary disebutnya, kemudian di sini ada reservation. Nah, setelah kita mendapatkan objek dan kelasnya, kita akan coba gambarkan sekuen diagramnya berdasarkan skenario ini. Yang pertama, kita akan gambarkan lifeline dari masing-masing objek. Tadi ada 4 ya, yaitu reception, customer, diary, dan reservation. Nah, di sini ada kamar, tetapi kamar ini adalah data yang diproses ya. Sedangkan ini objek-objeknya ada customer, kemudian ada reception yang akan memprosesnya, kemudian reservasi prosesnya itu sendiri. Jadi di sini kita gambarkan lifeline dari masing-masing objek. Di sini ada customer, kemudian ada reception, kemudian ada diary ini adalah apa? Daftar status kamar itu sedang dipesan atau tidak, kemudian proses reception. Nah, di sini kita akan gambarkan pesan-pesan yang dipertukarkan dari awal. Nah, di sini pemicu awalnya yaitu customer meminta ketersediaan kamar. Di sini mengirimkan pesan query for available room. Nah, ini diterima oleh reception. Kemudian reception akan mengecek ketersediaan kamar pada agenda atau diary. Nah, kemudian hasil dari pengecekan ini akan diberikan jawaban bahwa kamar tersebut tersedia. Nah, jadi kamar tersebut tersedia, status kamar tersedia ini merupakan respon terhadap pesan pertama, yaitu permintaan untuk memeriksa ketersediaan kamar. Kemudian langkah berikutnya, kita tambahkan pesan pemicu yang diciptakan oleh objek reservation. Jadi di sini setelah memang kamarnya tersedia, maka si customer tadi akan mengirimkan pesan lagi. Ya udah deh, saya pesan kamar tersebut. Maka pesan ini akan diteruskan dengan pesan berikutnya yaitu mengeksekusi booking kamar. Nah, ketika pesan ini dikirimkan kepada di sini kan diary itu adalah status kamar sedang dihuni atau akan dihuni misalnya. Nah, di sini akan memanggil sebuah objek lagi yaitu objek reservation. Nah, objek ini dipanggil oleh pesan yang bernama create reservation. Jadi create reservation ini adalah create ya. Jadi kalau tadi kita lihat kategori dari elemen yaitu creation dan deletion object. Jadi tadi create reservation itu adalah salah satu objek untuk tipikal pesan yang bisa memicu diciptakannya objek baru ya. Kita lanjut lagi, kembali lagi ke yang tadi. Nah, di sini ya. Jadi di sini ada create reservation, maka dengan adanya create reservation diciptakanlah objek reservation di sini. Oke, kemudian berikutnya kita bisa lengkapi sekuen tadi dengan pesan-pesan lainnya, yaitu dengan menambahkan pesan-pesan sehingga alurnya jadi lengkap.
Jadi kita bisa tambahkan yang pertama ada permintaan ruangan, kemudian dicek ketersediaan, kemudian dijawab apakah kamarnya tersedia atau tidak. Kemudian kalau tersedia, dia akan melakukan reservasi, kemudian dari reservasi ini akan di-booking-lah kamarnya, kemudian akan dibuatlah objek reservasi. Dari hasil objek reservasi ini akan diberikan respon berapa total harga, kemudian di sini akan diinformasikan kepada customer dengan syarat dan ketentuan, misalnya harus dibayar sekian persen di muka dan seterusnya. Kemudian kalau customer setuju, maka customer akan dimintakan cara pembayaran, misalnya dengan kartu kredit. Kemudian sistem akan membaca kartu kredit dan status kamar tersebut dipesan oleh customer tadi akan disampaikan kepada customer. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Jadi kita berikan pesan-pesan dan kita beri nama yang relevan dengan urutan-urutan pesan tersebut. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita juga bisa tambahkan activation bar. Nah, jadi setelah kita gambarkan sekuen ini kita bisa lihat ternyata si agenda ini atau objek diary ini adanya mulai dari check room availability sampai sini. Sedangkan reservation ini adanya yaitu ketika create reservation. Jadi sedangkan objek customer ini udah ada dari awal terus sampai terakhir. Nah, reception itu mulai ada misalnya ketika ada query. Jadi kalau tidak ada query, maka proses reception ini tidak terjadi. Sekarang kita tambahkan lifeline seperti ini. Nah, sekarang kita sudah punya activation bar-nya di bawah masing-masing lifeline. Ya, di sini kita lihat query for available room. Di sini sudah ada pesan yang bersifat asynchronous ya. Kenapa? Masih ingat tadi asynchronous adalah pesan yang tidak usah menunggu respon. Jadi misalnya kita kita buka satu situs booking hotel misalnya. Kemudian kita tanya apakah ada kamar yang tersedia ya sambil kita masukkan ya sudahlah gitu kita tinggalkan seperti itu ya. Nah, di sini kita juga bisa tambahkan metode pada baris pesan yaitu dengan memasukkan parameter. Contoh misalnya ketika ada metode get availability, di sini ada parameternya misalnya tanggal, misalnya dari tanggal berapa, kemudian berapa lama, misalnya saya mau pesan dari tanggal 3 untuk 3 hari dan untuk tipe kamar seperti apa. Nah, dari sini akan diceklah dari data-data status kamar tersebut yang ada pada agenda, mana kamar yang kosong, pada tanggal tersebut, dan tipe kamarnya yang mana saja. Nah, ini ada beberapa parameter yang dikirimkan pada pesan get availability ini. Nah, kemudian setelah kita gambarkan pesan-pesan ini tadi, maka kita sudah memiliki satu sekuen diagram seperti ini. Oke, nah itu secara singkat bagaimana menggambarkan sekuen diagram. Jika ada pertanyaan, boleh dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.